Kalau orang tahu kesinan, ini tidak akan terpengaruh. Kalau orang lebih agama, tidak. Ilmunya ajaran tarekat Satariyah yang bermazhab Syafi'i, yang beretikat ahlu sunnah wal jamaah. Inilah ajaran yang dibawa oleh beliau sebelum jalan Minangkabau. Ziarah ke makam ulama, kata Nabi, siapa yang menziarahi makam ulama sama dengan menziarahi kubur aku, kata Nabi. Karena ulama itu adalah warisatul anbiya, agama Rasulullah yang dikembangkannya. Banyak di tengah masyarakat kita masih ragu akan etika dalam ziarah kubur. Salah satunya di masyarakat Minangkabau, tepatnya di Ulakan Pariaman. Sebagian masyarakat menganggap siapa yang sampai 7 kali ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, maka sama dengan pergi ke Mekah. Selain itu, masyarakat setempat juga meyakini akan adanya khasiat air dan tanah kuburan di area makam. Tanah yang dianggap memberikan manfaat bisa mengusir hama tanaman dan juga air yang dapat menyembuhkan penyakit. Segala hal yang ada di sini itu dianggap berkah. Ini berkah sebenarnya. Karena punya sawah pun mau petani sekarang. Jadi setelahnya mendoa di sini, diambil kasih. Kalau kami ulama menyampaikan misalkan kata itu boleh diambil kan, tapi bukan itu yang mencegahan atau itu bukan yang menjadi ganti Tuhan, enggak. Karena penjago sini itu kadang ada orang kadang diambil dari orang bodoh kadang enggak injuk agama kadang nyung kadang yang membesar-besarkan tadi kok batu ampa misalnya kok bisa segala macam kok kasih bisa padahal kok kasih itu ditambah malam kan kasih kok nak mau habis-habis katanya itu kan oknumnya sebagian. Kalau ulama mengajar itu kan memanglah ditagahan tapi itu tuh kan kalau persi itu tuh nggak bisa lo di karena nggak lo bisa kan. Jadi tinggal meluruskan keyakinan masyarakat. Kalau orang tahu kesinan ini nggak akan terpengaruh. Kalau orang lebih agama nggak terpengaruh. Yang kadang-kadang masyarakat awam, kadang yang tidak tahu itulah yang kadang-kadang menambah bumbu. Apalagi beko setelahnya dapean sebelum kenyataannya dia itu kadang-kadang yang menjadi berlebihan. Bahasa Pak, ini kalau saya kira di Indonesia, kalau kita buka Google mungkin telah ada, bisa kita temukan itu sebuah ritual yang dikenal di sebuah lokasi di Provinsi Sumatera Barat, lebih tepatnya Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Ulakan. Basapa berasal kata Safar. Safar adalah nama salah satu bulan Hijriah, yaitu bulan Muharram. Safar itu bulan kedua dalam
kalender Hijriah. Disebut ba dalam bahasa Indonesia, ba atau ber artinya melakukan kegiatan. Jadi basapa artinya bersafar, melakukan kegiatan rutin pada bulan Safar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, menurut versi orang-orang melakukan basapa tadi, ritual basapa atau bersafar itu, mereka adalah memperingati hari wafat yang disebut sebagai penyebar ajaran agama Islam di pesisir Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Mereka sebut beliau adalah Syekh Burhanuddin yang berasal dari Ulakan. Artinya kuburan beliau ada di Nagari Ulakan. Diyakini Syekh Burhanuddin tersebut wafat pada hari Rabu dalam bulan Safar tahun 1111 Hijriah. Adapun saya tahu tahun ini tak lain hanyalah berdasarkan yang tertulis di atas kuburan Syekh Burhanuddin yang sekarang diyakini kuburan Syekh Burhanuddin itu ditulis sekarang dalam tulisan Melayu wafat tahun 111 Hijriah, itu tahun 1111 Hijriah dalam bulan Safar. Karena beliau meninggal dalam bulan Safar pada hari Rabu, maka setiap hari Rabu di bulan Safar tadi dilakukanlah ritual basapa, itu berkunjung ramai-ramai ke negeri Ulakan, secara khusus ke makam yang mereka sebut makam atau kuburan Syekh Burhanuddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, berdasarkan yang kita amati dan juga ada tayangan video yang telah dibuat oleh teman-teman pada musim Safar tahun 2004 masih yang lalu. Di sana ada durasi sekitar 1 jam secara dokumentasi. Teman-teman tadi merekam kegiatan bersafar itu siang dan malam. Ada beberapa hal yang kita sorot secara akidah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melakukan ritual safar tadi, kebanyakannya adalah ada sentuhan, ada tabrakan dengan akidah kita. Semisal, yang berkunjung ke sana, ada yang mengambil tanah yang ada di kuburan itu dibawa pulang. Yang disebut di sana tanah ube pianggang, pausia pianggang. Pianggang adalah hewan yang merusak tanaman padi. Jadi seolah-olah hewan merusak tanaman padi tadi akan mati dengan tanah tadi disebarkan ke sawah bersangkutan. Dan banyak lagi keyakinan-keyakinan tanah tadi diambil dibawa pulang. Sehingga kita lihat banyak orang di sana menyuguhkan plastiknya, kantongnya untuk oleh petugas di sana disandukkan tanahnya. Dan ini tidak masuk akal. Jangankan secara akidah tidak masuk akal, masa ada tanah kuburan biasa bisa mengusir hewan pianggang. Ada lagi di sana yang datang masuk ke lokasi kerangkeng kuburan tadi yang telah ada besi-besinya. Biasanya di dalam kerangkeng itu ada 4 orang penjaga. 4 orang penjaga ini disepakati oleh Nagari Ulakan. Itu orangnya tidak sembarang orang yang telah dipilih. Keempat inilah yang bertugas sebagai petugas rutin kalau ada orang melakukan ritual-ritual ke sana. Ada yang masuk ke dalam menyentuhkan tangannya ke batu nisan kuburan tadi, lalu mengusapkan ke muka atau ke muka orang di dekatnya. Persis seperti kita lihat yang diberlakukan terhadap batu Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Ini na'udzubillah min dzalik, berarti di sini mengkultuskan sampai-sampai menyetarakan batu nisan itu dengan Hajar Aswad. Sedangkan Hajar Aswad cuma dicium karena meneladani Nabi. Ketika Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad, kata Umar bin Al-Khattab, saya tahu kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kalau tidak saya lihat dulu Rasulullah menciummu, saya tidak cium kamu. Ada lagi di sana kita lihat yang mengambil air. Di sana namanya air pansi. Pansi itulah kerang besar. Di sana ada air disediakan. Ada yang meyakini air ini bisa untuk obat, lalu diusap ke muka. Ada yang dibawa pulang, diusapkan ke kepala. Diyakini nanti orang anaknya jadi cerdas, sakitnya jadi sembuh. Padahal secara medis air itu kotor. Di sini bercampur kekotoran medis dan masalah akidah.
yaitu ada unsur kesyirikan, meyakini air ini punya khasiat keramat tertentu. Padahal air yang Allah muliakan adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini satu-satunya di dunia. Dan sesuai kata Nabi, Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam tergantung niat orang meminumnya. Itu khusus Zam-Zam, dibawa kemana-mana. Di sana, air yang di sana, ada lagi air yang letaknya diyakini batu tapak. Disebut batu tapak, di sana dibungkus air tadi, dimasukkan sepotong asam, dibawa pulang, tinggalkan infak. Ini diyakini juga sebagai obat tertentu. Ada lagi yang berdoa menghadap kuburan. Bahkan yang paling kita tidak nyaman melihat adalah sholat berjamaah menghadap ke kuburan. Ini bisa dilihat dalam tayangan yang direkam oleh teman kita pada tahun 2004 yang lalu. Sholat berjamaah menghadap kuburan. Padahal ada jelas hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur-kubur dan jangan kalian duduk di atas kubur. Ada lagi yang bertahlil menghadap kubur, menghadap dari berbagai sisi, bertahlil menghadap kubur. Dan banyak lagi. Ada lagi yang berdoa. Jadi di sana banyak duduk orang-orang yang bertugas sebagai orang berdoa, menanti orang datang, nanti orang datang baca bayaran tertentu, lalu ngasap kemenyan, lalu berdoa di sana di atas kuburan-kuburan kecil. Jadi kalau kita lihat di sana, jemaah yang duduk sekitar kuburan menghadap kuburan Syekh Burhanuddin itu adalah duduk di atas kuburan-kuburan kecil. Ada batu-batu di sana itu petanda kuburan. Dan kabarnya yang berkubur di sana adalah murid-murid atau orang-orang yang mengikut kepada ajaran Syekh Burhanuddin. Ini yang kita sayangkan. Sekiranya ini dibiarkan oleh orang-orang mengerti, itu alim ulama di daerah Sumatera Barat, di Minangkabau, secara khusus di lokasi Padang Pariaman, apakah tidak bertentangan dengan syariah Islam? Silakan kita buka hadis-hadis Nabi yang sahih tentang ini. Kita teringat kalau alasannya adalah pengkultusan Syekh Burhanuddin, tak lain adalah dakwah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana 5 Tuhan yang mereka sembah pada zaman Nabi Nuh, dulunya ada 5 orang soleh yang setelah mereka wafat, setan membisikkan, bikin patung mereka agar kalian ingat pada Allah Ta'ala. Setelah itu setan menambah bisikan, kalian jadikan mereka Tuhan. Itulah yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Jadi, kaum muslimin dan kaum muslimat, berdasarkan kesucian akidah Islam, berdasarkan pedoman yang telah Allah turunkan Al-Quranul Karim, berdasarkan hadis-hadis sahih yang telah dibukukan oleh ulama-ulama yang bisa kita nikmati hari ini, kita telaah, kita pelajari, sudah sepantasnya orang-orang berilmu yang berada terutama di daerah berdekatan sudah sepantasnya mengkaji ulang masalah ini. Apakah tidak bertentangan dengan akidah? Apakah tidak termasuk kriteria larangan? Kalau kriteria larangan telah terjadi seperti itu, apakah kita tidak takut pada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala pemilik bumi, Allah Ta'ala pemilik langit. Jangankan kesyirikan, menurut ulama, apapun perkataan manusia, bumi yang kita injak, gunung yang ada dekat kita, langit yang di atas kita adalah mendengar semua itu. Nanti bumi akan menceritakan apa-apa yang dilakukan orang di atasnya. Semoga Allah beri taufik. Kalau tidak karena taufik Allah, tentu kita tidak akan bisa bergerak menuju agama Allah. Jadi saya ulangi, sebagai seorang yang banyak menyaksikan dan sering menyaksikan itu, dan berada tak jauh dari lokasi Ulakan. Saya diamanahkan berdomisili sekarang di kota Pariaman yang tak jauh dari Ulakan. Saya mengimbau alim ulama, cerdik pandai, tuangku, para ustadz yang daerah setempat, mari kita telaah ulang persoalan ini merujuk ke dalil-dalil syariat. Masyarakat awam adalah tidak tahu apa-apa. Ulama yang bertugas sebagai suluh bendang dalam negari mengingatkan mereka mana yang salah dan mana yang benar. Semoga kita tidak termasuk seperti ulama-ulama kaum Yahudi yang mana mereka jual ajaran Taurat hanya untuk mementingkan kepentingan duniawi.